Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang, wah, luar biasa banget. Ini cerita soal ambisi, bahaya, dan sebuah pelajaran hidup yang dalam banget dari balon udara. Yap, kamu nggak salah dengar. Ini soal gimana caranya mengubah ketinggian bisa mengubah segalanya. Gini deh, aku mau mulai dengan satu pertanyaan yang kedengarannya agak mustahil. Bisa nggak sih kita mengendalikan sesuatu yang ya emang dasarnya nggak bisa dikendaliin? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi kunci dari perjalanan keren yang bakal kita bahas hari ini. Oke, kenalan dulu sama jagoan kita, Steve Fossett. Orang ini benar-benar petualang sejati. Tanggal 13 Januari 1997, dia memulai misi yang gila sih menurutku. Dia mau jadi orang pertama yang keliling dunia sendirian, pakai balon udara. Bayangin ambisinya segede apa itu? Kedengarannya aja udah mustahil kan? Dan awalnya, semuanya mulus banget, keren. Cuma dalam 3 hari, wush, Samudra Atlantik berhasil dilewati. Nggak lama, dia udah ada di atas benua Afrika, meluncur terus ke arah timur. Kayaknya dari atas sana, dunia tuh kelihatan nurut banget sama kemauan dia. Tapi, ya namanya juga petualangan segila ini, alam tuh punya cara buat nunjukin siapa bosnya. Angin, yang tadinya jadi teman baiknya, tiba-tiba berbalik jadi musuh yang bisa bikin nyawa melayang. Masalahnya datang gitu aja, tanpa permisi. Tiba-tiba, anginnya belok dan mulai dorong balonnya lurus ke arah Libya. Ini bukan sekedar, aduh, salah jalan. Ini awal dari sebuah krisis besar. Nah, ini yang bikin gawat. Fossett tuh nggak punya izin terbang di atas Libya. Udah coba minta izin, tapi ditolak mentah-mentah. Jadi wilayah udara itu benar-benar zona terlarang buat dia. Berbahaya banget. Konsekuensinya fatal. Kalau nekat masuk, balonnya bisa dianggap ancaman militer. Mimpinya keliling dunia bisa selesai saat itu juga. Ditembak jatuh dari langit. Serem banget. Biar kebayang ya, naik balon udara tuh kayak jadi tawanan angin. Nggak ada setir, nggak bisa belok kiri, nggak bisa belok kanan. Kamu cuma bisa pasrah ikut angin mau kemana. Jadi, posisi Fossett ini benar-benar kejebak, didorong ke arah bahaya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situasi yang kayaknya udah mentok ini, Fossett nggak nyerah gitu aja. Dia berhenti mikir ke samping, kiri atau kanan. Dia mulai mikir ke atas dan ke bawah, vertikal. Solusinya ternyata bukan di peta, tapi di langit itu sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat kita semua. Kalau kamu nggak bisa mengubah hal-hal di luar sana yang ngedorong kamu, entah itu angin kayak Fossett, atau ya, keadaan hidup, apa satu-satunya hal yang masih bisa kamu kontrol? Apa yang bisa kamu ubah? Dan ini dia manuver jeniusnya. Fossett mengubah satu-satunya hal yang dia bisa, ketinggian. Dia turun drastis ke 1920 meter. Dan di sana dia nemuin arus angin yang beda. Angin baru ini niupnya ke tenggara. Angin inilah yang ngebawa dia muterin Libya, ngehindarin bahaya. Begitu aman, dia naik lagi ke 3048 meter, dapat lagi angin timur, dan lanjutin misinya. Gila, pinter banget solusinya. Cerita Fossett ini bukan cuma soal petualangan yang bikin deg-degan loh. Ini tuh metafora yang kuat banget buat hidup kita. Oke, sekarang coba deh kita tarik pelajarannya. Gimana manuver cerdas di langit itu bisa jadi filosofi hidup buat kita di sini, di darat. Pelajaran ini dijelasin dengan pas banget sama Bertrand Piccard. Dia juga penerbang balon legendaris. Katanya gini, banyak orang rasa mereka itu tawanan keadaan. Tapi sama kayak di balon, kita tuh bisa mengubah ketinggian kita. Dan pas kita ngubah itu, arah kita juga berubah. Kita nggak jadi tawanan lagi. Coba kita bedah ya, metaforanya biar gampang. Angin yang nggak bisa kita kontrol, itu tuh ibaratnya keadaan hidup kita. Masalah, tantangan, atau kesempatan yang datang gitu aja. Terus, ketinggian, satu-satunya yang bisa kita atur, nah itu adalah sikap atau mindset kita. Terus, arah balonnya, yaitu jalan hidup kita, tujuan kita. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa make pelajaran keren ini di hidup kita sehari-hari? Gimana caranya kamu bisa belokin arah hidupmu pas lagi ditiup angin ke jalan yang gak kamu mau? Ini intinya, dan ini penting banget. Kamu itu bukan tawanan keadaanmu. Titik. Sama kayak Fossett yang gak mau jadi korban angin, kita juga punya kekuatan buat gak jadi korban dari masalah-masalah kita. Terus, apa sih artinya mengubah ketinggian dalam hidup? Ya, itu artinya mengubah sikapmu. Maksudnya, gimana kamu ngerespons tantangan? Gimana kamu ngelihat sebuah kegagalan, bukan sebagai akhir dunia, tapi sebagai info buat perbaikan. Ini soal pilihan sadar buat ganti cara pikir, dan aktif nyari jalan baru pas jalan yang lama udah buntu.
Oke, jadi kita tutup dengan pemikiran ini ya. Keadaan, angin dalam hidupmu mungkin bakal selalu ada di luar kendalimu. Nggak bisa diapa-apain. Tapi ingat terus cerita Steve Fossett. Pada akhirnya, bukan angin yang nentuin arahmu, tapi ketinggianmu. Sikap yang kamu pilih setiap hari, itu yang bakal nentuin tujuan akhirmu. Nah, pertanyaannya, ketinggian mana yang mau kamu pilih hari ini?